lumpang niki lek diwalik itu ada tulisan abjad Hono Coroko nggih Pak. Ada 20 lebih nggih. Lebih nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon di Batu Lumpang yang tengkurap inilah dulu Aji Saka pertama kali menuliskan 20 huruf atau abjad aksara Jawa. Batu Lumpang ini walaupun tidak terlalu besar, namun kata pemiliknya beratnya sekitar 5 ton. Batu Lumpang yang beratnya kurang lebih sekitar 5 ton ini milik Bapak Suparmin, warga desa Medang Kawitan, Kecamatan Gabus, Gerobokan, Jawa Tengah. Pada saat kita mengambil gambar Batu Lumpang ini, memang saya tidak melihat adanya tulisan aksara Jawa. Namun kata Bapak Parmin, andai kata Batu Lumpang ini dibalik, ada beberapa tulisan aksara Jawa, ada 20 huruf lebih. Selanjutnya aksara Jawa berjumlah 20 huruf. Namun ada lagi seperti papat, wulu, layar, suku, taling tarung dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud 20 lebih itu beserta sandangannya. Bapak Suparmin sebelumnya berprofesi mencari benda-benda di alam liar seperti benda kuno, perhiasan emas dan lain sebagainya yang ada di seputaran bekas kerajaan Medang Kamulan Prabu Dewata Cengkar yang tidak jauh dari rumah kediamannya. Pada suatu hari Bapak Suparmin mendapatkan sebuah lumpang yang besar. Lumpang batu tersebut dibawa pulang dan ditaruh di depan rumah, dikasih semacam cungkup kayu. Sampai sekarang masih ada. Selanjutnya mengenai sebuah batu lumpang ini, ada pantangan atau mitos yang kuat. Andai kata Batu Lumpang ini sampai keluar dari seputaran desa Medang Kawitan ini, maka desa ini akan banjir dan bisa dikatakan menjadi serupa dengan sebuah lautan. Maka dari itu pemiliknya Bapak Suparmin, Batu Lumpang ini andai kata dibeli berapapun tidak akan dijual, dan katanya pernah ditawar orang 50 juta. Tetapi berulang kali Bapak Suparmin tidak akan menjual Batu Lumpang ini, karena setiap kali ada orang yang akan membeli dan menawar Batu Lumpang ini, malamnya Bapak Suparmin selalu dihantui dengan mimpi-mimpi yang menakutkan. Tentunya isi dalam mimpi tersebut bukan sekedar mimpi bertemu dengan seorang wanita cantik, rondo, kinclong, ayu moblong misalkan, tetapi mimpi itu pun tidak diceritakan kepada saya karena saya pun lupa untuk bertanya tentang mimpi itu alias lali. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut. Topik dan tema utama pada konten video YouTube yang satu ini adalah cerita putra Aji Saka Joko Linglung yang wujudnya seekor ular dan munculnya aksara huruf Jawa. Pada saat itu Aji Saka bersama 2 orang abdinya bernama Sembada dan Dora numpang tinggal untuk beberapa saat di rumah kediaman Mbok Rondo Sangkek. Pada suatu malam Aji Saka entah kenapa kebelet keburu pipis tidak bisa ditahan, akhirnya keluar dan pipis di samping rumah dekat kandang ayam. Kebetulan di situ ada tempurung kelapa yang melumah. Melumah itu lawan kata dari mengkurep. Dan tempurung kelapa itu memang dalam sehari-hari tempat minum ayam piaraan Mbok Rondo Sangkek. Keesokan harinya ayam jantan atau ayam jago milik Mbok Rondo Sangkek setelah berkokok-kokok berulang kali lalu terjun ke tanah dan meminum air yang di dalam tempurung tersebut. Setelah kurang lebih seminggu kemudian ayam jago tersebut bertelur dan telurnya cuma 1 butir. Ya, dalam hati ayam tersebut juga heran, wong saya ini jantan kok ngendok atau bertelur, piye to iki kok gede ngaku. Mungkin bila bisa ngomong berkata seperti itu.
Dalam dunia perpitian atau perayaman, siapa yang bertelur harus mengerami sampai menetas. Ayam jago tersebut walaupun disertai dengan perasaan galau dengan terpaksa harus mengeram sebutir telur tersebut sampai menetas. Setelah sebutir telur tersebut dierami ayam jantan selama kurang lebih 22 hari, menetaslah telur itu. Namun yang menetas bukanlah wujud ayam, melainkan wujud anak ular sebesar jari kelingking. Tentunya ayam jago itu pun semakin merasa terbebani. Sudah capek-capek mengerami 22 hari, malah setelah netes wujudnya ular lagi. Capek deh. Tetapi bagaimanapun juga, walaupun wujudnya bukan seekor ayam, tetap diasuh dan diberi makan oleh ayam jago tersebut. Hari kian hari, lama semakin lama, anak ular itu pun tidak merasa nyaman dengan makanan yang diberikan oleh jago tersebut. Akhirnya pada suatu hari, anak ular itu memutuskan untuk pergi dari asuhan ayam jago itu. Akhirnya ayam jago itu pun dengan berat hati harus merelakan anak ular tersebut memisahkan diri. Lalu anak ular itu masuk ke dalam semak-semak dan mencari makan sendiri sesuai dengan seleranya. Selanjutnya, cerita anak ular dan ayam jago tersebut kita pending dulu atau kita kesampingkan sejenak. Kita beralih ke Aji Saka. Setelah Aji Saka berhasil mengalahkan atau menumbangkan kekuasaan Prabu Dewata Cengkar, karena Prabu Dewata Cengkar mewajibkan rakyat kaulanya harus menyerahkan upeti atau mempersembahkan seseorang untuk dijadikan santapan sang Prabu. Kendatipun Prabu Dewata Cengkar sudah dikalahkan oleh Aji Saka, namun seringkali Aji Saka bermimpi bertemu dengan seekor buaya putih, yang mana buaya putih itu adalah jelmaan Prabu Dewata Cengkar yang ada di Laut Selatan. Nah konco-konco, karena ini buaya alias bajul itu adalah buayanya dongeng cerita, maka seekor buaya pun bisa hidup di air asin. Pada umumnya kan bajul atau buaya itu hidupnya di air tawar, tetapi kita harus menceritakan sesuai dengan pakem cerita rakyat ini. Karena mimpi-mimpi yang serupa terus-menerus dan seringkali membayangi tidur Aji Saka, maka suatu hari Aji Saka tekad bulat ingin datang ke Laut Selatan dan meyakini yang hadir dalam mimpi tersebut adalah roh Prabu Dewata Cengkar yang dendamnya tak henti sampai kapanpun. Kemudian pada suatu hari Aji Saka ditemani oleh abdinya bernama Sembada melakukan perjalanan menuju ke Laut Selatan, ingin bertarung ulang dengan Prabu Dewata Cengkar. Lalu sesampai di tengah-tengah perjalanan, abdi bernama Sembada mengingatkan pada Aji Saka, mau duel kok tidak membawa keris. Akhirnya Aji Saka mengutus Sembada untuk kembali dan untuk mengambil keris yang selama ini atau pada hari sebelumnya dititipkan pada abdi yang satunya bernama Dora. Pada saat itu sambil Aji Saka menyerahkan keris ke Dora sambil berpesan bahwa keris ini sampai kapanpun janganlah engkau berikan kepada siapapun kecuali aku sendiri yang mengambilnya. Dan Aji Saka pun berpesan wanti-wanti sekali lagi, jadi misalkan di suatu hari ada orang yang mengaku utusanku, maka apapun yang terjadi jangan sampai keris ini engkau berikan. Singkat kata, singkat cerita, setelah Sembada kembali dan bertemu dengan Dora, sang abdi bernama Dora ingat pesan wanti-wanti majikannya. Begitu pula
Sembada yang diutus oleh Ajisaka karena kondisi darurat bagaimanapun harus bisa mendapatkan keris itu atau membawa keris itu serta menghaturkan kepada Ajisaka. Kedua abdi Ajisaka tersebut yang semula adalah berkawan kini menjadi lawan. Keduanya duel seru dan sama-sama gugur, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ajisaka pun di tengah perjalanan menunggu kedatangan Sembada sampai berhari-hari tidak kunjung datang dan semakin terasa gundah di dalam hati. Akhirnya Ajisaka memutuskan untuk kembali. Setelah kembali, Ajisaka terkejut melihat kedua abdinya sama-sama gugur. Dan memang Ajisaka ingat pada saat itu saat menitipkan keris pusaka pernah mewanti-wanti pada Dora, dan pada saat mengutus Sembada juga pernah mewanti-wanti pada Sembada. Semenjak kejadian itu, Ajisaka seringkali merenung dan lebih baik mengurungkan pertarungan dengan buaya putih jelmaan Prabu Dewata Cengkar. Lalu dari renungan itu Ajisaka menuliskan 20 aksara atau abjad di sebuah lempengan batu lumpang, dan batu lumpang itu pun peninggalan semasa Prabu Dewata Cengkar masih berkuasa di keraton tersebut. Tulisan 20 huruf atau abjad itu berbunyi Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo. Entah beberapa minggu, entah beberapa bulan, bahkan entah beberapa tahun, Ajisaka bermimpi lagi bertemu dengan buaya putih. Dalam mimpi tersebut, Ajisaka selalu diejek atau diolok, dikatakan tidak berani tanding oleh wujud buaya putih tersebut. Namun hitung-hitung Ajisaka setelah menjadi raja di Medang Kamulan, urusannya bukan hanya sekedar untuk meladeni dan menanggapi tantangan buaya putih itu pun dalam mimpi, maka itu semua sebisa mungkin diabaikan oleh Ajisaka. Pada suatu hari di kawasan kerajaan Medang Kamulan digegerkan munculnya seekor ular yang mondar-mandir ke sana kemari. Sebenarnya ular itu tidak mencelakai warga, namun semua kaula dan rakyat sangat ketakutan dengan sosok ular tersebut. Ular raksasa yang besar dan menakutkan tersebut kemanapun pergi selalu diikuti oleh seorang nenek tua, yaitu Mbok Rondo Sangkek. Ular tersebut dengan ditemani seorang nenek tua masuk ke pelataran kerajaan Medang Kamulan. Ular tersebut bisa berbicara, walaupun bahasanya atau yang diucapkan tidak begitu jelas amat, tetapi setidak-tidaknya apa yang dikatakan ular tersebut bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Sosok ular itu ingin bertemu dengan Ajisaka. Ular tersebut tahu dan mengerti bahwa ayah kandungnya adalah Ajisaka. Karena Mbok Rondo Sangkek telah bercerita pada ular itu, dan ternyata pada saat Ajisaka tinggal numpang di rumah Mbok Rondo Sangkek, Mbok Rondo Sangkek sejak itu mengawasi betul dan mengamati gerak-gerik Ajisaka beserta dua orang abdinya. Bahkan pada tengah malam Ajisaka buang air di samping rumah, dan selanjutnya Mbok Rondo Sangkek selalu mengamati dan mengingat-ingat. Jadi kedatangan ular tersebut di keraton Ajisaka ingin agar Ajisaka mengakui bahwa ular itu adalah anak kandungnya. Yang kedua, agar Ajisaka memberi nama terhadap ular tersebut. Ajisaka kaget karena sampai detik ini belum pernah merasa menikah dengan siapapun.
Kemudian sang nenek tua tak lain adalah Mbok Rondo Sangkek menjelaskan kepada Aji Saka untuk mengingat-ingat pada malam itu saat buang air kecil di samping rumah. Akhirnya Aji Saka pun terdiam walaupun sedikit malu. Kemudian beberapa saat berkatalah Aji Saka kepada ular disaksikan oleh nenek Sangkek tersebut akan mengakui ular tersebut sebagai anak kandungnya, namun ada syaratnya. Yang pertama, temuilah buaya putih di Laut Selatan, namun selama perjalanan janganlah engkau lewat di atas bumi, lewatlah di bawah bumi. Setelah sampai Laut Selatan, carilah temuilah buaya putih, lalu bertarunglah engkau dengannya. Apabila engkau bisa menang, bahkan sampai bisa membawa kepala buaya tersebut di hadapanku, maka engkau akan aku akui sebagai anak kandungku dan akan aku beri nama. Sekali lagi perlu kau ingat, perjalananmu menuju ke Laut Selatan hingga engkau kembali, jangan sekali-kali engkau lewat di atas bumi, lewatlah di bawah bumi atau lewat dalam tanah. Ular itu pun tidak keberatan atas permintaan Aji Saka karena ini ularnya dongeng, jadi ular itu sakti sekali. Ular tersebut langsung ambles masuk ke dalam bumi menuju ke Laut Selatan. Singkat kata, singkat cerita, setelah ular tersebut sampai di Laut Selatan bertemu dengan buaya putih, bertarung, tentunya buaya itu kalah dan berhasil memenggal kepala buaya tersebut. Lalu kepala buaya itu dibawa pulang menuju Medang Kamulan, tetapi lewat bawah tanah. Selanjutnya, Joko Linglung, putra Aji Saka yang wujudnya seekor ular besar, sepulang dari pantai selatan atau Laut Selatan dengan membawa kepala buaya, yang mana kepala buaya itu adalah kepala jelmaan Dewata Cengkar. Sampai di sini bingung, berkali-kali muncul di seputaran sini, kok bukan, dikira seputaran ini tempat pelataran kerajaan Medang Kamulan. Lalu karena keliru, masuk lagi ke dalam tanah, muncul lagi, keliru lagi, masuk lagi ke dalam tanah, muncul lagi di sebelah sana, keliru lagi, masuk lagi ke dalam tanah. Nah, pada saat muncul, bumi berlubang, dan bekas Joko Linglung muncul dari bumi itu ada letupan-letupan lumpur yang disertai dengan asap seperti pada gambar tersebut. Jadi lokasi ini namanya Bledug Kuwu. Nah, letupan-letupan itu tidak hanya di satu tempat. Jadi di sini itu banyak sekali letupan-letupan. Namun yang paling besar adalah yang Anda lihat pada gambar depan itu. Jadi bila kamera ini kita arahkan ke kanan, di sana itu juga banyak letupan-letupan yang serupa dengan letupan yang ada di depan itu. Namun yang paling besar adalah yang Anda lihat pada gambar tersebut. Oke, mengenai letupan-letupan yang ada di tempat ini, sekarang kita amati. Setiap beberapa detik sekali pasti muncul letupan yang seperti Anda lihat. Letupan itu pasti disertai dengan asap. Dan letupan yang ada di tempat ini itu semakin sore atau semakin petang itu semakin besar, apalagi kalau disertai dengan hujan, apalagi kalau disertai dengan gempa. Jadi pada saat itu, pada saat Tuban terjadi gempa, letupan yang ada di sini itu besar-besar.
Lokasi ini berada di Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, tidak hanya di sini saja adanya letupan-letupan seperti itu. Warga setempat menamakan itu adalah bleduk. Jadi ada bleduk Kuwu, ada bleduk Kramesan, ada bleduk Kesongo. Namun yang paling dahsyat itu yang di bleduk Kuwu ini. Terus di seberang sana itu kan terlihat tower dan juga perkampungan. Itu juga ada bleduk, tetapi kecil-kecil. Seperti di tempat-tempat yang seringkali kita lihat yang berjudul bumi bocor, bumi meledak dan lain sebagainya itu. Namun yang paling besar itu adalah yang ada di sini. Nah, teman-teman sekalian, lokasi ini kurang lebih ada berapa itu ya? 40 hektar. 40 hektar tanpa ada tanaman, adanya cuma lumpur. Terus itu ada putih-putih yang wujudnya seperti asap. Itu kandungan aroma belerang. Nah, suaranya seperti itu. Jadi di lokasi ini aroma baunya itu dengan kawasan yang ada tambang minyaknya itu sama. Sekarang gambar kita zoom, kita amati.
Kono gak iso menjangkau ngene iki Mas ya. Mendelep Pak, mendelep. Mendelep. Nggih. Oh, bentar. Kok wedi kuwi. Selanjutnya mengenai gambaran Aji Soko atau Aji Saka. Di depan kita melihat sebuah patung berdiri. Namun kali ini kita dari belakang. Sebuah patung berwarna putih itu adalah gambaran atau patung dari Aji Soko. Terus di luar pagar ada juga patung Aji Soko dan patung Dewata Cengkar, Prabu Dewata Cengkar. Jadi keduanya antara Prabu Dewata Cengkar dan Aji Soko itu gambarannya adalah dengan adanya patung yang ada di Kradenan, tepatnya di pinggir jalan wisata Bledog Kuwu.
Dan selanjutnya mengenai gambaran Prabu Dewata Cengkar. Nah, ini adalah patungnya. Jadi Prabu Dewata Cengkar itu manusia predator, setengah raksasa, setengah manusia. Nah, di sini dilukiskan dengan wajah yang ada siung, tetapi sayangnya patung ini tangannya sudah rutung ya ini ya. Entah itu rusak atau memang sengaja tidak dikasih tangan. Dan patung Aji Saka itu yang ada di dalam pagar. Setelah kamera kita balik, ini jalan raya dari Blora menuju Purwodadi. Ke kanan itu ke Blora, ke kanan ke Blora, dan ke kiri ke Wirosari dan Purwodadi.